Horas, salam reformanda Masiha Holongan. Dalam masa Prapaskah ini, kita merenungkan perjalanan iman kita dengan Kristus, mengingat Allah bekerja sepanjang sejarah membebaskan umat-Nya, melintasi Laut Merah, Sungai Yordan, dan melalui air kita dilahirkan kembali dalam baptisan kita. Kita tahu bahwa Kristus mata air kehidupan, dan melalui Dia kita tidak akan haus selama-lamanya. Kita menyalakan lilin pada minggu ketiga masa Prapaskah, mengingat kasih Allah melalui anaknya, Yesus Kristus, sehingga kita mempunyai hidup yang baru di dalam Dia. Mari kita berdoa. Dalam hari-hari kami yang panjang, sungai dipenuhi dengan air yang berasal dari mata air. Ya Allah, penuhilah kami dengan kasih-Mu. Biarkanlah mata air kehidupan memancar di dalam kami. Di dalam nama Yesus Kristus yang dengannya kami berjalan menuju salib, kami berdoa. Amin. Renungan pagi ini, minggu ketiga Prapaskah 20 Maret 2022, diambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-8, ayat yang ke-12 sampai ke-30. Yohanes 8 ayat 12-30. Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang dunia." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan waktu ia mengajar di dalam bait Allah, dan tidak seorang pun yang menangkap Dia karena saatnya belum tiba.
Yesus bukan dari dunia ini. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang." Maka kata orang-orang Yahudi itu, "Apakah ia mau bunuh diri?" Dan karena ia dikatakannya, "Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang." Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu, tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Jawab Yesus kepada mereka, "Apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya, itu yang kukatakan kepada dunia." Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, Apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Saudara-saudara terkasih, tema renungan kita pada pagi hari ini adalah mati karena dosa kita. Diambil dari Nats Yohanes 8 ayat 12. Firman Tuhan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Musuh-musuh Yesus mengingini kematiannya. Yesus tahu hanya ada satu cara menyelamatkan mereka. Maka dia berulang-ulang menekankan, "Aku telah terang dunia." Itu sebabnya musuh-musuh Yesus semakin bertekad untuk meniadakannya. Yesus bukannya mengendor, sebaliknya dia semakin membuat garis yang nyata dan berkata, "Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Tetapi kepada mereka yang menolaknya, dia berkata, "Aku akan pergi, dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu." Hati mereka seharusnya tergerak, tetapi dengan keras kepala menolak untuk mendengar. Dengan tidak ingin tahu, mereka berkata-kata satu sama lainnya, "Apa yang Yesus maksudkan dengan pergi? Apakah dia akan bunuh diri?" Yesus menjawab, "Apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu." Ketika mereka meninggikan dia dan memakunya di kayu salib, mereka akan mengetahui siapa dia. Tanda ajaib pada kematiannya, kegelapan, gempa bumi, tirai bait Allah yang terbelah, dan kebangkitannya akan membuat semuanya menjadi jelas bagi mereka bahwa Yesus adalah Anak Allah yang Maha Kuasa, Mesias yang dijanjikan. Saudara-saudara yang terkasih, jalur mana yang Anda jalani? Apakah Anda benar-benar berjalan di dalam terang Kristus atau di dalam kegelapan ketidakpercayaan dunia? Yesus memperingatkan kita semua bahwa waktunya singkat. Jangan tunggu besok. Hari ini adalah hari untuk hidup oleh iman. Jika tidak, kita akan mati dalam dosa. Kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, bawalah kami keluar dari kegelapan dosa kepada terang Yesus Kristus, Anak-Mu. Kami berada di dalam nama Anak-Mu.
Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.